Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsi wa minada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Jamaah salat subuh musalla ar-ridha rahimakumullah. Alhamdulillah Allah bahagiakan kita dengan berbagai macam nikmatnya iman Islam, sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan sholat di awal waktu, berjamaah dan di musola. Semoga ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah kita yang selalu istiqamah menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Jumat ini Jumat berkah, kembali kita halaqah subuh tafsir Al-Quran. Alhamdulillah Pak Haji Sanusi bisa ikut hadir. Ya, hari ini masuk surah Al-Falaq, juz amma ya. Al-Fatihah sudah, An-Nas sudah, hari ini surah Al-Falaq. Karena itu saya baca dulu, nanti silakan Bapak ikuti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah olehmu ya Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan, makhluknya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap malam, telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, dari kejahatan wanita-wanita, perempuan-perempuan tukang sihir yang menghembuskan sihirnya pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki, ya jika ia mendengki, penjahatan yang hasud, tukang hasud apabila ia hasud. Nah itu arti ya terjemahan surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini disebut dalam riwayat yaitu Al-Mu'awizatain. Artinya dua surah perlindungan, dua surah yang mengajarkan kita agar selalu berlindung kepada Allah. Ya, jadi dua surah ini selalu digandengkan. Yang minggu lalu kita jelasin surah An-Nas, hari ini surah Al-Falaq. Kedua surah ini tidak dipisahkan. Karena itu asbabun nuzulnya sama. Begitu. Karena dua surah ini turunnya berbarengan, surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Ya, jadi dua surah perlindungan.
baik perlindungan dari setan, jin, manusia, perlindungan dari orang-orang yang jahat lewat sihir, santet, guna-guna, pelet, hipnotis, dukun, apalagi itu paranormal, itu atau orang-orang yang menipu, orang yang dengki, orang yang hasud. Pokoknya 2 surah perlindungan. Jadi merangkum keduanya. Makanya surah ini ya selalu dibaca oleh Rasulullah ketika mau tidur, ketika mau berangkat. Ya, misalnya Bapak mau berangkat kerja, jangan lupakan 2 surah ini. Mau tidur pun jangan lupakan baca surah ini. Selesai sholat pun baca surah ini. Jadi ini komplit perlindungan. Makanya 2 surah perlindungan, Al-Mu'awizatain. Sebagaimana penjelasan minggu lalu, karena itu saya jelasin berulang nih, karena surahnya itu asbabun nuzulnya sama, ya, kemudian fadilahnya sama dengan surah An-Nas, mengulang aja. Minggu yang lalu kita jelasin bahwasanya surah An-Nas Al-Falaq ini karena sama, saya jelasin lagi, yaitu asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surah ini. Berawal dari Rasulullah punya penyakit yang belum pernah terjadi dalam dirinya, penyakit aneh, penyakit yang sangat luar biasa, penyakit karena sihir, karena guna-guna, karena santet, karena teluh. Nah, pokoknya gitulah. Itu riwayat dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW mengalami sakit yang belum pernah terjadi, parahnya luar biasa. Ternyata Rasulullah ini disantet, disihir. Waktu itu belum turun surah ini. Lalu datang 2 malaikat. Di sini tidak dijelaskan asbabun nuzul malaikatnya siapa. Pokoknya malaikat turun. Yang malaikat turun ada di sebelah kepala, ada di sebelah kaki. Jadi ada di kaki, ada kepala. Keduanya berdialog, ngobrol tuh. Yang malaikat yang ada di dekat kaki nanya kepada malaikat yang ada di kepala, apa yang kau lihat? Nah, malaikat di kepala menjawab, Rasulullah terkena sihir, terkena santet lah kalau kita ya, terkena guna-guna. Lalu malaikat yang ada di dekat Rasulullah SAW bertanya lagi, yang di kaki tadi itu, apa itu si guna-guna? Nggak tahu dia. Malaikat yang di sebelah kepala menjawab, guna-guna itu adalah sihir. Malaikat di dekat kaki itu bertanya lagi, siapa yang membuat sihir ini kepada Rasulullah? Malaikat dekat kepala namanya Labib bin Al-Aslam Al-Yahudi. Itu seorang Yahudi yang menyihir Rasulullah dengan guna-gunanya. Bentuknya seperti apa? Gulungan yang disimpan di dalam sumur keluarga seseorang yang diletakkan di bawah sebuah batu yang sangat besar. Maka datanglah engkau ke sumur itu, timbaklah airnya, angkat batunya, ambillah gulungan itu dan bakarlah. Setelah mendengar percakapan 2 malaikat itu, pagi harinya Rasulullah SAW ya mengutus seorang sahabat namanya Ammar bin Yasir dan sahabat-sahabat yang lain. Ya, yang disebut oleh 2 malaikat semalam itu. Ketika Ammar bin Yasir dan kawan-kawannya tiba di sumur yang dimaksud, lalu dilihat sumur itu warnanya bukan putih jernih tapi merah darah. Ya, seperti air yang kena darah gitu, marah airnya. Aneh nih. Lalu akhirnya mereka pun menimba air sumur dengan sebuah timbaan, lalu mengangkat batu besar yang ada di dalam itu, lalu melihat gulungan-gulungan, ya, gulungan-gulungan semacam tali-tali gitu, lalu dia membakarnya. Ternyata di dalam gulungan itu ada tali yang terdiri dari 11 simpul. Nah, atas izin Allah turun surah Al-Falaq dan An-Nas. Surah Al-Falaq jumlahnya 5 ayat, surah An-Nas jumlahnya 6 ayat, berarti 11 ayat. Nah, setiap ayat dibaca Qul a'udzu birabbin nas, maka tali itu terbuka, simpul itu terbuka. Ya kan? Qul a'udzu birabbil falaq, terbuka sampai wa min syarri hasidin jasad, terbuka, hilang semuanya simpul-simpul itu. Lalu Rasulullah pun akhirnya sehat kembali seperti sedia kala. Itu riwayat asbabun nuzul yang pertama. Riwayat yang kedua dari Anas bin Malik. Ketika itu seorang Yahudi ya membuatkan makanan kepada Rasulullah. Rasulullah ini kalau dapat hadiah selalu menerima. Jadi kalau kita dikasih hadiah, terima.
baik itu dari muslim ataupun dari orang kafir. Waktu itu Rasulullah tidak tahu makanan yang disiapkan oleh orang kafir Yahudi tadi mengandung penyakit, ya. Ya, karena itu Rasulullah setelah makan itu sakit yang luar biasa. Mendengar Rasulullah sakit, ya, para sahabat pun menduga bahwa penyakit itu karena makanan yang diberikan oleh orang Yahudi tadi. Lalu turun malaikat, ya, malaikat Jibril membawa 2 surah Al-Falaq dan An-Nas. Lalu atas izin Allah Subhanahu wa taala Rasulullah pun keluar menemui sahabat dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada penyakit yang mengalaminya. Itu riwayat yang kedua. Jadi artinya ada 2 riwayat. Yang pertama tadi simpul tadi, yang kedua Rasulullah dikasih makanan, ya akhirnya dia sakit. Nah, artinya surah ini adalah surah perlindungan, surah perbentengan. Jadi kalau bapak-bapak memiliki masalah, ya usahanya bangkrut, ya dagangnya, bisa jadi ada orang yang hasut kepada kita, mengirimkan bantuan jin, ya bantuan setan, atau juga ya kita kadang-kadang ini sering mimpi-mimpi buruk. Nah itu tuh. Nah, makanya surah ini selalu dibaca ketika ruqyah. Ruqyah itu adalah membaca ayat-ayat Al-Quran, dan 2 surah ini selalu dibaca ruqyah, ya mengeluarkan jin dari orang, dari seorang. Nah itu. Kemudian apa keistimewaan yang berikutnya, Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, beliau waktu itu pernah ada seekor kalajengking yang menyengat tangan beliau, ya. Lalu Rasulullah SAW ya membuatkan sebuah gelas lah. Gelas itu ada air, ada garam. Lalu Rasulullah membaca 2 surah ini, ya, membaca 2 surah Al-Falaq An-Nas, lalu diusapkan nih tangan beliau dengan air yang dikasih garam tadi. Dengan membaca 2 surah Al-Falaq dan As, sembuh total. Jadi kalau bapak-bapak tersengat lebah, tersengat kalajengking, tersengat apalagi binatang-binatang ular, ya baca surah ini, ya baca surah ini dengan air dan garam. Kalau belum sembuh juga, wah itu harus datang ke dokter, berarti ada masalah. Mana bisanya sudah luar biasa. Misalnya ularnya ular kobra gitu kan, kalajengkingnya kalajengking parung, ya kan. Itu kalajengking parung, Pak. Ya parung lah pokoknya. Ya itu tuh. Itu diantaranya. Kemudian yang berikutnya surah ini luar biasa, sampai-sampai ya Allah akan mengampuni dosa seseorang kalau selalu membaca surah ini selesai sholat Jumat. Yang kemarin saya bacakan hadisnya, ada 2 riwayat. Pertama riwayat Anas, yang kedua riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Siapa orang yang sholat Jumat, selesai sholat Jumat membaca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, ya lalu ia sebelum ia mengangkat kakinya, artinya duduknya duduk tahiyat akhir. Nanti kan ini hari Jumat nih, habis salat Jumat duduk tahiyat akhir, kita baca itu dulu tuh. Jadi jangan berubah duduknya. Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Maka apa kata Rasulullah SAW? Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Riwayat lain, 7 hari yang lalu dan 7 hari yang akan datang dihapuskan dosa-dosanya. Allah Akbar. Nah 7 kali. Nah kira-kira kita bisa baca nggak nih Pak? Boro-boro orang habis sholat Allahumma lantas jalan karena berebut nasi kotak. Karena nggak kebagian nasi kotak. Ya dulu kan ini di Masjid Ar-Rahmat ini selalu dibaca ini. Sekarang sudah mulai luntur nih. Karena yang ikut jarang ya Pak Haji Sanusi. Imam baca, selesai baca, mana ini jamaahnya udah nggak ada. Paling cuma 3 orang, 4 orang begitu. Ya Allah ya Rabbana. Ya kita baca lagi, amalkan lagi. Kalau nggak mampu, ya arti kemampuan kita, ya karena memang kebiasaan kita sudah berubah gitu. Ya imam habis Al-Fatihah langsung doa, kita baca sendiri aja.
Baca sendiri itu, Pak. Ya, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, dan An-Nas 7 kali. 7 kali 7 kali. Enggak sampai 1 jam, enggak. Paling juga 10 menit selesai kok. Kalau bacanya agak cepat kan. Ya, bukan Al-Fatihah 7 kali, bukan, maksudnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin gitu ya. Kita wasal aja bacanya 7 kali 7 kali. Masya Allah. Ini keistimewaan surah Al-Falaq, An-Nas. Nah, sekarang isi kandungannya. Nah, tadi sudah asbabun nuzul dan keistimewaannya. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat isi kandungan. Surah ini diawali dengan kalimat qul. Nah, ini sebagaimana penjelasan yang kemarin, qul ini artinya katakanlah ya Muhammad. Nah, ini kan orang-orang dulu, orang jahiliyah, orang Quraisy mengatakan Quran itu ciptaan Muhammad, Quran itu buatan Muhammad, Quran itu tulisan Muhammad. Padahal Rasulullah nggak pernah menulis, nggak bisa membaca, nggak bisa menulis gitu, ya kan? Nah, orang-orang tuh memfitnah seperti itu. Emang orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, orang musyrik itu sama, selalu memfitnah. Sama ketika Ustadz Hadi Hidayat dalam 1 minggu beliau dengan mengatakan yuk kita ikut berderma, berdonasi untuk Palestina. 1 minggu 30 miliar. Bayangin 1 minggu 30 miliar. 1 minggu, Pak, 30 miliar. Kalau donasinya nggak ditutup itu bisa berapa ratus miliar. Tutup 1 minggu. Difitnah, katanya uangnya ditilep lah, uangnya dimakan lah, uangnya diselundupkan. Padahal beliau jelas sekali ngasihnya lewat MUI, lalu langsung kedutaan besar Palestina, langsung disaksikan konferensi pers 30 miliar. Difitnah, uangnya ditilep. Astagfirullahaladzim. Ada, itulah orang-orang sama-samanya, orang kafir, orang munafik, orang-orang yang cari muka, orang-orang yang suka memfitnah, kerjaannya begitu. Sampai sekarang pun masih ada, Pak. Dari zaman dulu ada, sampai sekarang juga ada begitu memang. Ustadz aja difitnah. Ya Allah ya Rabbana. 30 miliar seminggu. Kalau 30 miliar seminggu, pesantren Kebun Salim udah gede banget itu. Bukan hanya sekedar jadi, bisa berapa hektar kita beli tanah lagi gitu ya. Ya Allah. Ya, saya nyari uang minta bantuan 3 tahun, udah 3 tahun ya. Itu baru 800 juta. Ya Allah. Kalau beliau seminggu 30 miliar. Ya Allah, luar biasa. Ya, semoga Allah terus jaga nih Ustaz. Saya muda, sangat muda, masih lebih muda dari saya. 40 tahun usianya, sekitar 40 berapa gitu, masih sangat muda. Tapi hafal Al-Qur'an, hafal hadis plus dengan riwayat-riwayatnya. Sampai kanan kirinya tahu, pojok kanan, pojok kiri sampai tahu itu. Ya Allah, cerdas banget tuh Ustaz. Ya Allah, semoga Allah jaga, Allah lindungi beliau ya. Allah Akbar, panjang umur. Ustaz muda sekarang kan. Sama dengan Ustaz Abdul Somad juga lebih muda dari saya juga. Masya Allah, sudah jadi doktor ya. Nah ini, kembali lagi. Jadi surah ini surah perlindungan. Surah ini dikatakan qul, kata Nabi Muhammad. Maksudnya adalah supaya kita tahu Quran ini adalah Allah berfirman kepada Nabi Muhammad gitu. Sallallahu alaihi wasallam. A'udzu birabbil falaq. Saya berlindung kepada Allah, Tuhan yang menguasai waktu subuh. A'udzu. Makanya kalimat a'udzu ini selalu kita baca ketika membaca Al-Quran, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini memang perintah Allah. Perintah Allah ini kepada kita, kalau kita membaca Al-Quran mesti diawali dengan isti'azah namanya. Ya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ketika kalian membaca Al-Quran, mulailah dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, selalu kita baca itu. Setiap membaca Al-Qur'an, jangan sampai lupa. Kenapa? Bisa jadi ketika baca Al-Qur'an itu syaitan tuh dengan bersusah payah menggoda kita, supaya kita lupa lah, supaya kita lalai, supaya kita malas lah, supaya kita berat, supaya kita ngantuk. Ya gitu. Cepat ngantuknya kalau baca Al-Quran. Makanya selalu mulai dengan a'udzu. Aku berlindung kepada Allah. Nah, kalau Al-Falaq ini aku berlindung kepada Allah dari apa? Dari waktu subuh. Ini sangat menarik, sangat unik. Kenapa kita berlindung di waktu subuh? Karena waktu subuh itu waktu mengawali hari. Makanya sampai-sampai Rasulullah SAW mendoakan umatnya yang beribadah di waktu subuh, gelap-gelap tetap ke masjid, hujan, gelap, dingin,
petir sekalipun tetap ke masjid, tetap ke musola untuk sholat subuh. Apa kata Nabi? Allahumma barik lana fi bukurina. Ya Allah, berkahi umatku yang gelap-gelap subuh berjamaah di masjid, di musola. Sampai begitu. Nabi berdoa. Masa doanya meleset? Rasanya nggak mungkin. Makanya orang yang selalu sholat subuh berjamaah itu hidupnya tidak akan susah. Kalau susah dia ada masalah dengan dirinya, berarti belum istiqomah ibadahnya. Bisa jadi begitu. Ya Allah ya Rabbah. Jadi doa Rasulullah. Kita berlindung di waktu subuh. Sebab kemaksiatan pun banyak dilakukan di waktu subuh. Ya, kalau saya berangkat kuliah subuh yang jauh gitu kan, berangkatnya 3:30, jam 3. Nah itu kadang-kadang ya kita berangkat subuh untuk sholat, orang pulang subuh dari maksiat. Ada yang pulang dari diskotik, ada yang pulang dari habis berzina, ada yang pulang habis narkoba, ada yang pulang habis mabok, ada itu. Kita berangkat dakwah subuh-subuh gelap-gelap, orang pulang maksiat. Nauzubillah. Waktu subuh ini waktu rahasia. Makanya waktu yang sampai kita pun diperintahkan untuk berlindung kepada Allah di waktu subuh. Yang menjaga melihara waktu itu adalah Allah. Ya, pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun itu Allah. Makanya kita harus ingat bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Nggak tahu kan? Besok hari kita nggak tahu, ya kan? Karena itu selalu kita berlindung kepada Allah. Yang mengatur waktu itu Allah. Waktu subuh ini waktu yang luar biasa. Kemudian waktu subuh adalah waktu yang sholat ajannya pun berlainan. Coba lihat dah. Ajan zuhur, asar, maghrib, isya itu tidak ada kalimat as-salatu khairum minan naum. Hanya di waktu subuh doang. Kalau di waktu lain nggak ada, gitu. Kecuali lupa muazinnya. Mau izin. Oh ya oke, mau nyiapin ya. Nah, jadi sekarang hari ini ada konsumsi luar biasa. Insya Allah disiapin sama Mas Yanto dan keluarga besarnya. Karena beliau tasyakuran, khitanan. Alhamdulillah. Oh berangkat hitan. Ya makanan kan dikonsumsi beliau kan. Iya, alhamdulillah. Mau berangkat hitan dan sekaligus kita akan syukuran anak yang di hitan. Semoga yang di hitan menjadi anak yang saleh. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah itu kan berkah tuh, waktu subuh tuh berkah tuh. Bayangin setiap subuh makan terus kita nih. Di musala ar-ridha digantian tuh. Nasi uduk, lontong sayur, sekarang apa nih? Ayam bakar. Wallahualam. Berkah tuh, bayangin tuh. Kalau di rumah boro-boro kita kan. Allahu Akbar. Ya, temennya mana Pak Jisanus ini sendiri? Sama Pak Bang Anu. Kita lanjutkan ya. Waktu subuh. Waktu subuh itu ajannya pun berbeda. Ya kan? Beda kan. Ada kalimat tambahan namanya as-salatu khairum minan naum. Ya, salat itu lebih baik daripada tidur. Cuma kalimatnya jangan salah. Muazin izin. Kadang-kadang banyak kita ini naumnya lebih panjang dari as-salat, makanya banyak yang tidur. As-salatu khairum minan naum. Banyak yang tidur tuh, naumnya kepanjangan. Coba naumnya pendek. Kalau di Mekah, di Madinah kan sholat yang panjang. As-salatu khairum minan naum. Naumnya pendek. Kenapa? Karena orang pada sholat. Ya Allah. Yuk naumnya panjang, pendek supaya orang pada sholat. Ya, tapi artinya beda. Ada yang mengartikan as-salatu khairum itu enggak sholat, enggak naon-naon gitu ya. Gimana ya? Ya orang Sunda ya, nggak naon-naon ya Allah, nggak apa-apa, nggak sholat, astagfirullahaladzim. Jadi aku berlindung di waktu subuh. Waktu subuh itu malaikat hadir. Setiap hari malaikat itu pergantian malaikat malam dan siang itu di waktu subuh. Jadi kalau orang aplusan, keamanan, satpam itu kan ada tuh. Malaikat pun aplusan. Aplusannya di waktu subuh. Artinya adalah di waktu subuh ini seluruh malaikat berkumpul. Malaikat malam berkumpul, malaikat siang berkumpul. Ngapain? Mendoakan. Lalu kalau kita doa diaminkan oleh para malaikat. Makanya kalau kita punya hajat di waktu subuh itu mustajab. Mau punya hajat rezeki, mau punya hajat kebutuhan apa, kita hutang lunas, punya hajat anak-anak menjadi anak yang hafizah, dai-daiyah, menjadi anak yang bertakwa, menjadi anak yang soleh-soleha, punya hajat apapun Allah kabulkan. Kenapa? Karena diaminkan oleh para malaikat. Doa kita diaminkan karena malaikat kumpul di waktu ini. Seandainya nih
mata kita dibuka oleh Allah untuk melihat malaikat, orang nggak ada di rumah. Seluruh laki-laki yang muslim nggak ada di rumah sholatnya, pasti semuanya di masjid, pasti ada semuanya di musola. Sampai orang Yahudi pun pernah mengungkapkan kalimat begini, seandainya umat Islam jamaah sholat subuhnya sebanyak jamaah sholat Jumatnya, ya kita akan terkalahkan. Itu sampai begitu. Tapi seandainya umat Islam jamaah subuhnya tidak sebanyak jamaah Jumatnya, ya kita silakan tidur dengan lelap. Orang Yahudi, orang Nasrani itu tidur dengan, udah dah, gak usah dikalahin umat Islam. Umat Islam sudah kalah duluan, udah kalah oleh dirinya. Contoh Turki, ini diungkapkan oleh Profesor Dr. K. Haji Didin Habibudin, yang alhamdulillah belum lama saya ketemu di Masjid Az-Zikra, saksi pernikahan Muhammad Amr Az-Zikra. Ya, Didin Habibudin, tahulah, kenal semua. Ya, beliau ulama yang luar biasa di Bogor. Beliau pernah mengungkapkan gini, dulu saya ke Turki, dulu itu jamaah sholat subuh sama dengan di Indonesia. Ya 3-4 orang, kadang-kadang masjid dia yang ajan, dia yang qomat, dia yang imam, dia yang makmum, dia sendiri gitu. Padahal masjidnya besar, luas, bagus, mentereng. Jamaahnya dia sendiri. Turki terpuruk. Erdogan itu luar biasa. Dia menerapkan awalnya seluruh PNS lah istilahnya, seluruh pegawai negeri, tentara, Polri, semuanya wajib sholat subuh berjamaah. Diwajibkan. Akhirnya rakyat pun ikut. Rakyatnya ikut. Sekarang katanya sholat subuh di Turki itu seperti sholat Jumat, bahkan seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha. Saking penuhnya sampai luber-luber sholat subuh kalau di masjid itu. Apa yang terjadi? Ekonominya meningkat. Sekarang kan yang menguasai ekonomi di antara Turki. Ditakuti oleh Amerika sekarang Turki. Cina pun takut. Israel pun takut dengan Turki. Ya, keamanannya, perjantaannya, ekonominya. Bukannya hutang, bahkan kalau kita kan hitung Indonesia 6.000 triliun, dia bukan utang, surplus. Tuh, bayangkan tuh. Jadi rezekinya ini janji Allah kan. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri beriman bertakwa kepada Allah, Allah pasti turunkan keberkahan. Jadi kampung ini berkah kalau sholat subuhnya. Maka kenapa saya tuh Masya Allah semangat terus subuh ini ngaji supaya berkah kampung kita. Ya, kampung kalau di Duren Mekar nih masjidnya, sholat subuhnya sama dengan jamaah sholat Jumat, orang gak ada yang susah hidupnya, tidak akan bangkrut, tidak akan melarat, hidupnya akan berkah, rezekinya akan mudah, karena janji Allah itu. Ini bukan janji saya, janji Allah dan Rasulnya. Rasul pun doain tuh sampai, Masya Allah. Makanya kita berlindung di waktu subuh, a'udzu birabbil falaq. Itu terjadi dan kejadian nyata sekarang. Turki itu luar biasa, negerinya berkah. Ya Allah ya Rabbana. Seandainya misalnya begini, ya seorang dermawan yang ngomong katanya, ya kalau sholat subuh berjamaah di masjid, barisan pertama dapat duit 500.000, sop kedua dapat duit 400.000, sop ketiga dapat duit 300.000, sop keempat dapat duit 200, sop kelima dapat duit 100.000. Kira-kira nih, kira-kira orang Dumek Parung Kolon jam 1 gak ada Pak Haji udah pada datang ke masjid, ke musola. Ya Allah, udah pada datang gitu. Seandainya dikasih duit begitu gitu, ya Allah. Allah Akbar walillahil hamd. Nah, dulu ada seorang dermawan, pimpinan sebuah travel haji umroh. Beliau itu sampai begitu tuh, karyawannya 1 tahun tidak putus sholat subuh berjamaah di masjid, hadiahnya umroh. 2 tahun hadiahnya haji. Semangat banget tuh. Ya itu terus tuh, Masya Allah karyawannya tuh nggak putus, Masya Allah, luar biasa berkah. Bahkan uniknya, yang menariknya, kalau dia sholat subuhnya selalu namanya Pak Bakti Kasri, semoga Allah sehat dan panjang umur. Dia belum setiap hari tuh Pak, sholat subuhnya nggak pernah satu masjid. Misalnya nih, hari ini Senin di Masjid Ar-Rahmat, hari Selasa Anur Jihad, hari Rabu di sini di At-Taubah, hari Kamis di Jakarta, hari Jumat sekarang di Ar-Ridho. Pokoknya pindah-pindah terus, setiap hari pindah terus. Jadi untuk mendapatkan hadiah umroh haji itu harus nggak boleh sama masjidnya, harus beda. Dalam 1 bulan harus beda. Jadi 30 hari 30 masjid. Kita mau boro-boro ya. Ya sekarang kan kita punya motor, punya mobil, sebenarnya bisa. Nah, itu begitu tuh. Nah, kejadiannya begitu. Dan akhirnya apa? Perusahaannya makin hari makin berkah.
Ya Allah, makin berkah. Itu Masya Allah. Ini itu di antara rahasia waktu subuh. Makanya kita berlindung kepada Allah. A'udzu birabbil a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah dari waktu subuh. Allah yang melihara, yang menjaga, yang mengusir waktu subuh. Ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Setelah kita berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk Allah. Makhluk Allah ini ada yang jahat, ada yang namanya jin, ada yang manusia, yang kita jelasin di surah An-Nas kemarin kan minal jinnati wan nas. Ada jin, ada manusia. Ada yang jahat banyak. Yang jahat itu bisa jadi dia memang benar-benar bersekutu dengan jin. Ada yang namanya dukun, hipnotis, paranormal. Ada juga ya orang-orang yang benar-benar jahat. Baik jahatnya secara langsung, misalnya merampok, mencuri, korupsi, zalim, ya, membunuh. Ada juga dengan kejahatan lewat ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu santet, ilmu guna-guna. Makanya di sini kita ayat-ayat yang kedua ini kita minta perlindungan Allah dari setiap kejahatan makhluknya. Ya, ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Makanya kita selalu berlindung, ya, berlindung kepada Allah dari segala kejahatan makhluknya. Ya, kejahatan makhluk ini luar biasa, apalagi di zaman sekarang. Ya kan, orang dengan mudah ya jahat kepada kita. Misalnya kita sering kemalingan, kerampokan, pencurian, kecopetan, itu secara kasat mata. Ada juga dengan kejahatan hipnotis, penipuan. Nah, saya aja pernah ngalamin, Pak. 3 kali ditipu sama orang. yang akhirnya jadi apa? Jadi guru terbaik kan pengalaman. Ya, dulu kan saya pernah jelasin kan, ada yang pura-pura infak 17 juta Ustadz. Wah, hebat banget dapat 17 juta. Yang mau ngecor dapat 30 juta kan Masya Allah gitu ya. Tapi unik, menarik, yang berbeda dari biasa. Orang infak aja. Ini kok ada dirinci 10 juta untuk pesantren. Ya 1 juta untuk Ustadz. Wah, enak banget 1 juta nih. Yang 6 juta untuk Al-Barokah. Ya, lalu ya kan istri ngomong, wah ini kok aneh, orang kok infak kok begini gitu kan, dirinci-rinci begini. Nggak ada orang infak aja. Setelah kita telusuri datang ke bank, ternyata nggak ada yang transfer segitu. Oh, penipuan. Ya Allah, baru ya bayangin kalau saya itu menghubungi orang yang 6 juta tadi, uang kita hilang 6 juta, akhirnya nggak ada yang infak, nggak ada yang masuk. Astagfirullah. Itulah penipuan. Jadi orang tuh nipu dengan cara yang luar biasa. Apalagi orang yang bisnis. Nah, orang-orang yang sering bisnis itu pasti banyak penipuan. Sekarang banyak penipuan online. Contohnya, ada orang yang transfer kepada kita, misalnya 1 juta. Dari mana nih? Kan kita tuh terima aja, dapat duit 1 juta. Ternyata ujung-ujungnya dia minjemin. Kita harus bayar setiap bulan sekian-sekian. Kita nggak mau bayar, dari 1 juta bisa 10 juta. Bahkan ada yang ratusan juta. Seorang guru honorer itu mengaku gara-gara minjem uang hanya berapa juta, itu tagihannya sampai ratusan juta. Kan apa namanya itu pinjaman online gitu ya. Itu kan, ya Allah, ya istilahnya bank dulu kan ada bank kayak bank keliling. Sekarang caranya tuh pakai online, pakai handphone gitu. Orang minjemin uang dengan cara begitu. Padahal dia nggak merasa minjem uang. Dia merasa udah dapat transfer dari orang itu. Makanya hati-hati Pak, kalau Bapak ditransfer sekian juta dari orang yang gak jelas, harus tanya dulu ini uang apa nih, kembaliin lagi. Saya kembaliin lagi uangnya, ngapain lu minjem? Nanti kita akhirnya ditagih kita, Pak. Makanya jangan sembarangan kita ngasih KTP sekarang, fotokopi KTP jangan dikasih sembarangan. Kecuali yang tahu itu hanya RT, boleh itu RT makasih. Kalau Pak RT minta fotokopi KTP kasih. Kenapa? Karena dapat sembako. Tapi kalau orang yang kita nggak kenal, jangan kasih Pak. Fotokopi KTP, fotokopi kakak, itu hal-hal yang sangat sensitif tuh. Itu jadi bentuk modus-modus penipuan. Kita ditipu. Ngasih nomor handphone juga begitu. Ya, nomor handphone juga begitu. Hati-hati ya, kecuali orang yang benar-benar jelas begitu ya. Nah, itu sekedar informasi karena kejahatan ini luar biasa sekarang. Maka kita selalu berlindung kepada Allah. Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk Allah. Baik itu jin ataupun manusia. Ayat yang ketiga, wa min syarri ghasikin
idza waqab, dari kejahatan malam apabila malam. Umumnya malam itu adalah seringkali orang melakukan kejahatan. Memang siang ada, tapi malam itu lebih banyak. Biasanya maling datangnya malam, ya kan? Perampok biasa datang malam, ya kan? Banyak datang malam tuh. Ada juga yang siang. Kalau zaman sekarang sih siang juga banyak, tapi umumnya malam. Ya kan, orang merampok malam, orang yang mencuri malam, umumnya malam. Kenapa? Karena waktu malam itu waktu yang sangat tepat untuk melakukan kezoliman. Makanya kita berlindung kepada Allah dari min syarri ghasikin idza waqab. Dan juga malam itu ada waktu yang sangat mustajabah doa. Makanya ada namanya qiyamul lail, bangun malam. Untuk ngapain? Tahajud. Inna nasyatal lail ya asyawat an wa aqwabu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat, lebih khusyuk dan lebih berkesan waktu untuk khusyuk dalam berdoa, khusyuk dalam sholat. Tuh makanya saya yakin kalau jemaah Ridho ini banyak bangun malam. Ngapain? Nonton bola, ya Allah, ya Rabbana. Nah, sekarang lagi viral nih. Sepak bola Euro. Ya, Euro Eropa tuh itu yang nonton, masa nggak pakai masker, ribuan orang nonton biasa aja, nggak jaga jarak. Orang ibadah haji jaga jarak pakai masker. Orang nonton bola nggak ada yang pakai masker.